Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya, rekan-rekan yang ada di mana saja. Alhamdulillah ya, kita dikasih kesehatan. Syukur sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sekarang saya akan mengambil tema tadi permintaan atau kemarin permintaan dari rekan-rekan, kenapa Pak rematik rem belakang selalu nyelonong gitu. Jadi kebanyakan mengandalkan rem depan, sedangkan kan rem depan apalagi kalau kita dibelokkan selalu terpelintir katanya, soalnya selalu mengandalkan rem depan. Jadi upami cek bahasa Sunda mah ngalipet, yang namanya kita mengandalkan rem depan, pas kita dibelokkan, pas ada di jalan licin, nah udah tergelincir gitu kan. Makanya kata yang punya motor nih, mungkin keseluruhan ya. Dan kembali lagi buat rekan-rekan, terima kasih atas dukungannya channel saya Nurdin Seduh. Ya, terima kasih sekali yang sudah mensubscribe. Yang sudah mensubscribe jangan mensubscribe lagi ya. Jadi yang udah merah udah hitam terus disubscribe lagi jadi merah lagi, itu jangan. Udah satu kali seumur hidup. Cuman ya kalau ada konten baru kita tonton sampai habis. Apalagi ya insya Allah saya akan tutorial masalah motor yang kita tunggangi sehari-hari. Tapi untuk sementara ini saya belum yang berat-berat dulu gitu, yang namanya rekan-rekan bisa lah di rumah gitu ya. Ya, di rumah bisa untuk memperagakannya di rumah. Jadi nggak yang berat-berat dulu, soalnya apa-apa percuma dan berat-berat oke dah, saya nggak ngerti. Iya insya Allah ya, yang berat insya Allah akan saya kontenkan nanti ke depan. Tapi yang paling utama sekarang yang ringan-ringan dulu, dikarenakan ya kebanyakan orang atau rekan-rekan yang lagi kerja di pabrik nggak punya waktu untuk menyervis. Ya kemungkinan ya kata mereka juga kalau gitu mah yang ringan-ringan, apalagi yang namanya rem Pak, itu penting banget, soalnya percuma tenaga gede juga kalau rem nggak menggigit kita celaka. Apalagi ya mungkin kemarin pembahasan masalah rem depan tuh menyentak yang kemarin dari Mio tuh. Alhamdulillah sekarang udah lancar dia. Wah enak sekarang apa katanya, lancar saya di pengkolan, di belokan, di jalan yang licin juga enak. Soalnya apa bisa diatur sedikit-sedikit. Ya begitu rekan-rekan. Hanya ulasan sejenak dan nanti saya akan tutorialkan masalah rem belakang matic. Ya. Oke, kembali lagi ya, mungkin kita ke ini, ke apa namanya, kembali lagi ke handle rem, ke handle ya. Tadi kemarin tidak jauh berbeda. Ini sebagai ada tuasnya, bukan barangkali yang namanya tuas ini kan nggak dikasih pelumas. Jadi satu itu pelumasan ini, yang kedua beda lagi dengan yang kemarin di rem dogong. Rem dogong kan antara tuas, penghantar gitu, meskipun berat juga pasti kan agak sedikit menggigit kalau yang namanya rem dogong. Soalnya apa? Penghantar dan ininya saat di itu kan mengandalkan besi. Ini kan ini penghantarnya nih besi kan. Ini besi nih. Ini besi. Ini besi kan. Apalagi ini tuasnya panjang sekali gitu. Kalau yang namanya ini matic kan nggak ada yang namanya rem matic diinjak, nggak ada. Pas pakai ini, pakai tangan gitu. Jadi ya kemungkinan sekuat-kuatnya juga mengandalkan tuas ini aja gitu. Apalagi ini kalau yang namanya matic mengandalkan kabel gitu ya, andalkan kabel. Nah ini
Menggunakan kabel ini nih, ini. Ntar saya akan buka ya, menggunakan kabel gitu. Nah inilah kalau tidak jauh beda. Nah ini nih kabel nih. Ya. Antara tuas dengan penghantarnya tuh mengandalkan kabel. Seandainya kalau kita kabelnya udah jelek ya putus gitu ya. Ini nih kabel yang di apa namanya di dalamnya. Ini apa namanya? Ini penghantar, ini penahannya. Sedangkan kan penahannya pakai ini juga, pakai lilitan kawat, Seandainya ini kotor aja, apa namanya dimasuk ke dalam kotor, jadi kan nggak bisa lancar gini. Coba sebentar ya. Bentar. Nah ini. Nah ini sedikit lancar. Kalau yang kebanyakan kan apa namanya ada debu masuk ke dalam, terus ini terkadang kalau kita tergencet ininya ada yang terkelupas, ininya masuk air, masuk karat, jadi nggak bisa lancar ya, masuk karat. Nah terus ini juga misalnya apa namanya rem pirodonya bagus, katakan ini di dalam ini pirodonya bagus ya. Nah ini pirodonya bagus gitu. Terus ininya kurang, ini banyak kotoran. Ini pirodonya baru, seandainya ini di sini bagus, terus ini tuasnya pakai pelumas ada bagus, tapi kok Pak yang rem saya sama selalu nyelonong. Misalnya saya udah dikasih pelumas ini udah dikasih pelumas ini udah. Nah yang ini nih, yang ini nah ini udah dikasih pelumas saya udah, tapi kok tetap nyelonong ya. Kemungkinan ini kabel ininya tadi kabel yang ini nih apa, ada yang ininya udah mau putus-putus di dalamnya, atau ini yang juga tergencet gitu kan. Jadi antara tarik dengan ngunduhnya rada telat gitu kalau apa namanya kalau udah lama gitu. Makanya kalau rekan-rekan sekalian untuk penggantian ini masalah kabel penghantar rem ini jangan tanggung-tanggung, harus yang orisinil. Kalau yang lokal sama mengkerut. Jadi kalau kita ditarikan, seandainya gini, kita mengerem cet gitu ya. Ini. Nah, yang lokal tuh selalu mengkerut ininya. Nih yang luarnya. Jadi pengeremannya ini juga nggak maksimal, yang ini nggak maksimal. Gitu ya. Ya oke, akan saya langsung buka. Oke, contoh lainnya. Tuh kan nyelonong terus, padahal mah ini maksimal itu. Tuh itu yang direm, ini udah dikasih rem nih, coba perlihatannya. Nah, udah dikasih rem Jawa kebanyakan ibu-ibu ini. Nah ini coba ini udah maksimal nih. Nah, tapi coba lihat roda masih berputar, sebentar. Jadi udah dikasih rem tuh, nyelonong kan, jadi dorong komandan pakai mesin, apalagi sebagai dorongan dari badan anak-anak dilakatin gitu ya. Nah ini rem pakai ini rem matic semua hampir sama, ini nyelonong udah di rem maksimal
tapi masih. Coba nih remnya juga kan udah ini, udah segini remnya. Nah udah segini kan maksimal nih. Seharusnya rem segini tuh udah menggigit ya, gitu ya. Kita buka ya. Kita buka, nanti akan sedikit-sedikit kita ulas. Nah, akan saya buka ya. Ini apa-apanya, rem apa Pirdo, terus tumas kabel ya. Oh, akan saya buka semuanya mendetil ya. Itu. Aduh, ini tuh lagi nih lokal. Ya. Nah ini, kali lagi ini jangan ini sekali-sekali kita jangan beli lokal ya. Jadi takut nih, takut ini mengkerut, ininya mengkerut. Ya yang namanya lokal ya, dalamnya juga kurang kuat gitu kan, luarnya juga agak-agak kurang kuat. Jadi kita ini untuk keselamatan, untuk jiwa kita ya, harus betul-betul. Nah ininya mungkin kalau lokal ini kurang kuat, ini juga kurang kuat, makanya kalau yang beli yang orisinil ya gitu. Nah ini udah sedikit terhambat nih. Oke, akan saya buka sekalian dengan itunya, dengan rodanya ini, dengan rodanya ya gitu. Nah ini udah terbuka bannya. Waduh, wah kotor sekali nih. Oh seset nih ya, sama lah dengan yang kemarin itu, cuman ini ada sistem kabelnya nih, ada seset. Oke, boleh boleh dicoba ya di rumah. Jadi gini, saya kan udah mentor-mentorkan ini, udah terasa sama rekan-rekan pasien, sama saya diri saya sendiri. Jadi banyak perbedaan antara yang sering dibuka gini dengan yang jarang sekali. Wah, perbedaannya banyak sekali gitu, perbedaannya juga banyak sekali. Jadi sangat ringan setelahnya dibuka, dikasih pelumas. Perbedaannya sangat berbeda sekali gitu kan, banyak sekali perbedaannya gitu ya. Memang ya apa namanya, nggak dibuka-buka juga ngerem, cuman agak nyelonong ngerem juga kalau nggak sering dibuka mah itu. Tapi kalau dikasih ini, aduh enak. Aslinya udah dirasain sama saya sendiri, sama pasien-pasien. Oh kotor sekali ini. Oh udah berkarat nih, udah berkarat. Oh karat sampai merah begitu, itu makanya susah. Nah ini nih, ini udah berkarat nih. Susah sekali ya untuk pengeremannya, itu rasa berat
meskipun ini bagus, kembali lagi ini bagus, ini orisinil, tapi kalau ini berkarat sama itu. Kita dibersihin dulu ya. Kita dibersihin dulu. Hal-hal yang sepele tapi menunjang untuk keselamatan jiwa. Mending gede tanaga, mending rembuhan. Itunya mending rem ayaan tanaga. Baik sedanglah tanaga mah. Daiker orang-orang mah. Penting mah tanyakan naik. Terus apa namanya? Kecepatan ada. Bedas juga ada. Apa perbedaan antara kecepatan dengan bedas? Kembali lagi ke motor yang dulu-dulu. CB bedas. Tapi kecepatan kurang. Kalau motor sekarang bedas, jadi disebut bedas teki. Disebut bedas mah yang namanya disebut bedas. Ditanjakan meskipun ekstrim gimana pun naik gitu. Itu disebutnya bedas. Tapi pas kalau di jalan raya, jalan yang datar, kecepatan kurang. Gitu. Jadi terasa pakai gigi priste Kak, terasa gigi 2 diinjak-injak terus. Gitu kan? Diinjak-injak terus. Nah, ini dikasih bersih. Waduh, banyak sekali nih. Kotoran debu. Banyak sekali kotoran debu. Dari mana ini berdebu? Nah, dari debu itu dari hasil gesekan ini dengan ini tiap hari dengan ini nih. Nah, gesekan ini dengan ini. Nah, makanya kalau selalu habis teh ini menjadi debu nih. Terus debu lagi dari luar masuk lah ke dalam sedikit juga masuk itu. Oke, saya bersihkan ya. Saya bersihkan. Ini hari Jumat saya gak inget. Sudah tanggung. Insya Allah hari Jumat berkah. Hari Jumat berkah. Itu. Ini dikasih bersih nih. Akan sangat berbeda sekali. Yang namanya sudah dibersihkan beda, terasa beda, jelas beda. Itu. Jadi rem sedikit juga menggigit, nggak kayak tadi kan. Sebelum dia apa-apain. Pengereman udah maksimal tapi nyelonong terus. Ya ini mah lebih banyak lagi itu penyakitnya. Mengandalkan kabel, mengandalkan ya, ini kabel ini di luar nih mengandalkan ini. Jadi sekali lagi penggantian kalau ke rekan-rekan nanti kalau bisa di rumah ya di rumah aja. Sebelum penyelesaian ke bengkel di rumah lah sebisanya. Ini ya itu ini banyak sekali debu ya, banyak sekali debu. Beda rasanya beda. Kenapa tuh kita mah sepele nanahaon. Makan jiwa sepele. Anu sepele mah disebut sepele mah. Direm halus, nanaon halus, tuh makan jiwa halus. Hari mah disebutkan sepele tapi nah tuh banyak yang celaka wae. Ya diantaranya itu pengereman kurang menggigit. Oke, kita udah dibersihin. Saya kasih pelumas nih. Yang ini. Bakat rasa ini beda banget. Beda banget. Itu. Oh kan. Tadi mah susah.
Meskipun ini ada oli seal nih, apalagi kalau nggak ada oli seal. Ada oli seal juga sempat apa namanya, oh ini oh ya. Nah, ini dibersihin ya. Ini dibersihin. Oh. Ban jadi ringan sekarang ya. Jadi ringan sekarang mah. Nah. Ini sedikit, tapi awas jangan banyak-banyak, sedikit. Penting masal ini aja. Ada pelumasnya. Dikit-dikit ini. Penting asal ada pelumasnya. Ya. Awas sekali lagi jangan banyak-banyak itu. Kasih pelumas di ini, di bagian ini jangan banyak-banyak. Mau bagus malah jadi jelek. Itu ya. Mau bagus malah jadi jelek. Itu. Ini panjang sekali nih. Nih dikasih lap. Biar ada nggak ada netes ke sini. Nih kasih lap, penting ada pelumasnya aja ya. Nah. Oh kan jadi ringan. Oh ini udah yang bawah, nanti akan saya peragakan yang atas. Yang atas lebih sensitif lagi gitu ya. Nah sekarang bagian ke atas nih ya. Bagian ke atas nih. Aduh, udah pada karatan begini, coba apalagi ini kecil-kecil ya. Gitu ya, dikerjakan sama diri sendiri, nggak usah dulu ke bengkel, kerjain sendiri juga bisa. Nih udah sedikit berkarat, ini menunjang sekali nih. Ini saya sim tuas. Ada pelumasnya, apalagi ini kecil sekali tuh gitu. Ya makanya sangat riskan sekali yang namanya kita penggantian sama yang lokal-lokal. Soalnya di ujung ini kita nih, keselamatan kita di ujung ini, keselamatan kita. Cenekang meniku asa kacida ini di ujung bukan ya. Lamun remna nyolonong meureun nubruk, aing ngaranna nubruk meureun saeutik lecet gede nanya begitu dibawa ke UGD. Makanya nih itu ya harus teliti nih seperti ini itu, jadi jangan dianggap sepele ya gitu. Nih kasih
dikasih pelumas. Biar ini mah banyak juga yang ini mah, biar nggak apa-apa. Anjingnya jangan yang itu aja, yang di bawah, jangan terlalu banyak berceceran gitu. Nah ini udah ya, udah saya kasih ini. Nah ini bakal diganti apa, mau di kasih ini. Gimana cara ngasih gemuknya yang ini, Mbak? Oh, jadi saya pakai ini aja lah, pakai akal-akalan. Tapi memang mujarab, akal-akalan juga. Mujarab ya. Nah, itu. Ini menyingkat waktu aja. Kalau saya mah dulu selalu di penggerakannya di gini. Naonnya sifatnya teh lucu, geli, tapi nulungan gitu. Ini nih, coba dibuka. Nih. Nah, jadi si kabel ini dimasukin plastik. Nah ini plastik nih. Nah ini plastik dilubangin. Cok eta mah rekan-rekan dek kunaon carana lah. Penting kita punya ide masing-masing ya, mau di gimana ya. Jadi ini plastik yang enggak masuk apa namanya, enggak bocor, tapi nanti kita ujungnya dikasih lubang. Nah si lubang ini dimasukin ke sini. Nah, emang geli ya, tapi kok menunjang gitu. Itu baheula mah naon disebutna, bengkel akal tapi mujarab. Itu yang namanya bengkel-bengkel sekarang kan alhamdulillah pada merdeka, ada sistem ini, ada sistem itu, teknologi ini, teknologi itu. Kalau dulu deuk ngagedean tanaga gesieun, soalnya naon, takut gagal, takut ini, takut itu. Gagal yang penting. Kalau kita gagal, ngegantian kanu boga. Itu. Kalau sekarang gagal juga banyak, jatayu, kuncitan. Itu dulu mah betul-betul diperhitungkan. Masalah membesarkan kan aja juga. Soalnya apa? Takut gagal. Jadi yang namanya gagal, meureun urang teh ngagantian kana boga. Gitu. Nah, gitu ya. Sekali lagi. Ini, nah, ini jadinya ini nih. Nih. Jadi kita masukin oli. Kita kan di ini di apa namanya, dikasih ini. Dikasih karet. Kasih oli. Jadi biar terjepit ini tidak bocor ke sini. Tidak bocor ke sini, ke ini. Pokoknya tidak bocor ke bawah. Kita kasih karet ini. Dibengket, masukkan oli. Keun antep sina ngucur. Sina ngucur oli teh ka dieu tah. Sampai menetes ke sini. Dibiarin aja. Kalau mau gancang, mau cepet ya dikocok-kocok. Itu sebentar ya, biar nggak panjang. Tah. Terjadinya tuh seperti ini nih, ini dikasih karet. Jadi biar ngucur. Nanti kita dimasukkan oli. Emang pikasireun. Geli ya. Pingin tertawa. Itu. Tapi alhamdulillah mujarabnya. Sakitu we. Kasih oli. Nah, ini udah kasih oli. Kalau bisa jangan oli aja, kita dicampur dengan bensin. Gitu, dicampur dengan bensin, atau kalau udah dulu mah ada minyak tanah. Nih. Nah, itu yang kayak bakal kalau didiamin akan ke bawah turun, cuman ya lama lah. Kita memerlukan waktu. Ya sekitar 30 menit lah. Itu nanti kita ke bawah, ini olinya ke bawah gitu kan, olinya ke bawah. Kok. Nah ini udah dikasih oli. Nah, wah oli mahal.
jatuh ya di ini lagi lah, di, di apa namanya, tinggal kesal di tinggal di lado aja ini sekian di kamar kayak ini ini lagi di beli tapi menyelamatkan untuk nyawa kita ya. Nah ini plastik dikasih oli ya. Kalau sama adik-adik sendiri atau adik-adik sekalian ya udah aja pakai apa gitu, pakai alat apalah, kita saling berpikir. Nah ini kan tuas ini. Nah ini kita dikasih ini nih. Nah nanti olinya akan turun terus aja ya, di gitu sampai turun ke sini ke bawah ya. Ya mungkin gitu sebentar ya. Kalau ini dimasukin ke ini waktu terlalu panjang, nanti kita tunggu lagi barangkali 30 menit atau 15 menitan. Akan menunggu kita turunnya ke bawah. Nah udah ada tetesan keluar ya, nih udah ada tetesan oli ke bawah nih ya gitu. Mohon maaf ini suaranya, saya lagi pilek gitu ya. Berarti udah longgar nih, udah longgar. Nah, oh kan enak. Jadi kita ditutup lagi ini nih biar nggak masuk. Tadi kan dibuka sama saya. Nah ini ditutup lagi, jadi terisolasi, tidak akan masuk debu-debu. Ya masih apa namanya, dikasih debu juga pasti ada aja. Nah ini kembalikan tadi banyak, sekarang udah habis ya. Ya kalau bisa lah pakai sistem yang canggih, apalah katakan pakai gemuk langsung disemprot, bisa langsung ke sana, nggak bakalan lama ya. Nggak bakalan lama gitu. Gitu. Nah ini nggak bakalan lama. Wah menikah tidak atau menikah gitu. Mending ganti ya udah, kalau punya uang ya ganti aja. Tapi yang ngurus ini ini mah apa, sambil dia menambah ilmu ya. Semoga aja bermanfaat gitu. Nah udah, ini pemasangan udah. Oh enak, ini sudah. Oh kan jadi enak sedikit tapi menggigit sekarang gitu ya. Sedikit tapi menggigit. Coba. Alhamdulillah sudah. Tentang rem ini, rem belakang ya. Ya demikian rekan-rekan semuanya, barusan tutorialkan masalah rem belakang Matic. Ya seharusnya memang ada penggantian, cuman
sebelum diganti. Apa salahnya di rumah adik-adik atau siapa saja untuk bisa digerakkan gitu, di kembali lagi di rumah masing-masing diperagakan ya. Dan memang ini masalah rem sangat berkaitan dengan keselamatan kita, makanya penting gitu ya. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Sekali lagi dukung channel abah-abah yuk, kayak sukses ke masa tua gitu ya. Buat semua rekan-rekan, semoga kita pada para youtuber semoga kita sukses selalu, sukses semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.